Selamat pagi Ananda. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat belajar bersama dengan Ibu. Yang pada hari ini kita akan masuk pada buku jilid 2C, buku tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pada pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap Ananda? Ya, sudah siap ya. Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita sudah banyak belajar tentang kalimat permintaan maaf. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk memperagakan ungkapan permintaan maaf. Nah, hari ini kita akan membacakan teks percakapan yang isinya ungkapan permintaan maaf. Jadi nanti Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk belajar di rumah membaca teks percakapan yang ada di bawah ini bersama dengan anggota keluarga kalian di rumah untuk bisa membaca dan memperagakan teks percakapan yang isinya ungkapan permintaan maaf dengan baik dan tepat ya. Nah, cara membaca dan memperagakan teks percakapan ini yaitu suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Kemudian perhatikan tinggi rendahnya suara, karena tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Nah, pemenggalan kata atau pemenggalan kalimat juga harus tepat. Gerakan tubuh atau ekspresi wajah harus sesuai dengan perkataan yang kalian miliki. Nah, itu semua adalah cara membaca dan memperagakan teks percakapan yang ada ini. Pada minggu lalu Ibu sudah membacakan tentang ungkapan permintaan maaf ini ya. Sekarang giliran kalian bersama anggota keluarga di rumah untuk bisa mencoba memperagakan teks percakapan yang ada ini. Ananda, pada pertemuan yang lalu atau pada pembelajaran yang lalu kita sudah juga banyak belajar tentang puisi. Nah, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, Ananda dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Membuat pertanyaan juga dapat dilakukan Ananda untuk mengetahui isi puisi. Nah, ketika membuat pertanyaan pasti diperlukan kata tanya. Kata tanya yang dapat digunakan itu bisa apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, yuk kita lihat bersama apa dari kegunaan masing-masing kata tanya ini. Untuk kata tanya apa memiliki kegunaan untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Yang kedua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contohnya ada pertanyaan seperti ini. Di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Nah, selanjutnya yang ketiga ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Selanjutnya,
Yang keempat adalah kata tanya siapa. Kegunaan kata tanya siapa yaitu untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Dan kata tanya terakhir yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan agar kita dapat mengetahui isi puisi yaitu kata tanya mengapa. Kegunaan dari kata tanya mengapa yaitu untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, begitu ya anak-anak, sampai di sini apakah kalian paham? Ya, jadi Ibu ulang kembali, untuk mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Atau kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi yang kalian baca. Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah banyak belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Yuk, kalian ingat kembali satuan panjang. Untuk 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal agar membantu kalian mengetahui atau memahami bagaimana menyelesaikan mengukur panjang benda. Soal yang pertama, Dedi merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 meter. Made juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Jika sedotan Dedi dan Made disambungkan, berapa sentimeter total panjangnya? Nah, Ananda, coba kalian perhatikan. Dedi memiliki panjang sedotan 2 meter dan Made memiliki panjang sedotan 150 cm. Nah, kita ingat kembali, seperti tadi Ibu katakan, bahwa untuk menyelesaikan panjang benda, kita harus menyamakan dahulu satuan panjangnya. Jadi kalau tadi sedotan Dedi dalam meter dan sedotan Made dalam 150 cm, Ibu ulangi, sedotan Dedi 2 meter, sedotan Made 150 cm, dan yang ditanyakan adalah dalam sentimeter atau berapa sentimeter total panjangnya, maka kita ubah dulu sedotan yang dimiliki oleh Dedi. Tadi dikatakan bahwa sedotan Dedi 2 meter. 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter, Ananda? Ya, benar. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Jadi, sedotan Dedi 2 meter sama dengan 200 cm. Sedotan Made 150 cm. Jadi, total panjang sedotan Dedi dan Made adalah 200 cm ditambah 150 cm sama dengan 350 cm. Nah, yuk sekarang kita ke soal nomor 2.
ayah memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 20 cm. Tali tersebut ayah gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 90 cm. Berapa sentimeter sisa tali rafia ayah? Nah, maka yang kita lakukan dahulu adalah mengubah ukuran tali rafia ayah 1 meter lebih 20 cm. Kita ubah dulu ke dalam sentimeter. Tali rafia ayah 1 meter lebih 20 cm sama dengan 120 cm. Lalu tali rafia itu dikurangi karena dipotong. Tali rafia dikurangi 90 cm untuk mengikat kardus. Jadi sisa tali rafia ayah adalah 120 cm dikurang 90 cm sama dengan 30 cm. Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis alat ukur panjang. Nah, yuk kita ingat kembali. Ananda, setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo kita pelajari kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut ini. Ada penggaris untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya buku tulis. Jadi penggaris itu biasanya untuk mengukur benda yang ukurannya maksimal 30 cm atau untuk mengukur panjang benda-benda pada bidang datar. Bidang datar itu artinya rata. Kemudian ada meteran bahan. Meteran bahan kita gunakan untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Nah, penjahit biasanya menggunakan meteran bahan. Kemudian yang selanjutnya adalah meteran roll kecil atau besar. Nah, meteran roll kecil atau besar itu digunakan untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu atau pipa, atau lokasi. Untuk mengukur lokasi ya, misalnya denah rumah, ruang tamu, kemudian panjang jalan, itu kita ukur dengan meteran roll kecil atau besar. Nah, selain yang ada 3 ini, kalian juga kemarin sudah belajar tentang jangka sorong, alat ukur panjang yang berupa jangka sorong. Kalian ingat ya, bahwa untuk alat ukur panjang jangka sorong itu untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Ananda, kita pada pembelajaran yang lalu juga telah mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Hari ini kita mencoba mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Kalau pada pertemuan yang lalu ada arah gerak tangan seperti gerakan mencangkul tanah, gerakan menimba air, gerakan mendorong meja. Nah, hari ini kita belajar arah gerak kaki. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus menghentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Gerakan kaki juga menggunakan hitungan.
Nah, coba di rumah kalian ikuti gerakan kaki berikut ini dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Seperti itu ya. Nanti kalian ikuti gerakannya. Ada gerakan kaki dan ada gerakan tangannya juga. Nah, Ananda, sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan, baik ada gerakan kaki maupun gerakan tangan. Contohnya perpaduan antara gerakan tangan dan kaki. Jadi, itu disebut dengan koordinasi gerak. Perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Seperti pada gambar di bawah ini adalah koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan kepala. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain pada pembelajaran 3 dan 4. Ibu berharap pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk bisa menambah pengetahuan kalian di rumah mengenai materi atau pembahasan dari buku tema 5 kalian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.